Kan mengapa kita sebagai manusia bergumul dengan rasa cukup secara finansial? Mengapa susah untuk merasa cukup? Saya ingin berbicara tentang 4 faktor, tetapi saya mulai dengan yang pertama dulu. Mengapa orang susah merasa cukup? Karena dia selama ini hidup di dalam kepahitan akibat kekurangan. Pakai kalimat yang lebih lugas mungkin, kekurangan atau kemiskinan yang ada di dalam perjalanan kehidupannya telah membuat dia pahit. Dan untuk sesuatu yang pahit, kita mencoba berlari dari yang pahit, menutupinya dengan rasa manis. Saya miskin, nggak punya uang, itu membuat saya merasa pahit, maka saya mencari jalan, saya menipu, saya berhutang, jalan-jalan yang tidak baik untuk menghadirkan rasa manis itu. Ya nggak masalah kalau orang ingin menutupi rasa pahit kehidupannya, kemiskinannya, kekurangannya dengan bekerja lebih keras, bekerja lebih cerdas, mencapai pendidikan yang tinggi, tentu itu adalah hal yang patut diupayakan. Tetapi sayangnya tidak semua orang punya kemampuan itu. Jadi orang-orang yang pahit dengan kemiskinan dan kekurangannya secara finansial, kemudian mencari jalan ringkas, jalan cepat untuk menutupi rasa pahitnya itu dengan manisnya uang dan segala kepemilikan material. Nah, orang-orang seperti ini biasanya merasa, oh saya sudah cukup kalau saya sudah punya motor. Tapi ternyata kemudian dia akan mengatakan motor saja tidak cukup, motor lebih baik dari sepeda ontel, tetapi motor masih hujanan, saya harus punya mobil. Dan kemudian ada di dalam siklus yang hedonistik ini terus-menerus. Jadi ketika kita sulit untuk merasa cukup, barangkali kita harus mengecek masa lalu kita, apakah ada luka akibat kepahitan karena kekurangan, karena kemiskinan yang terjadi di masa lalu atau di masa kini, dan kita berjuang untuk menutupinya dengan uang, dengan harta, dengan kepemilikan duniawi. Dan ternyata ketika kita berjuang untuk menutupi rasa pahit atau kekurangan itu, berapapun yang kita masukkan, tidak pernah cukup. Jadi orang sulit merasa cukup karena ada kepahitan akibat kemiskinan, ada kepahitan akibat kekurangan. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa orang sulit merasa cukup? Kontras dengan yang pertama, karena orang merasa pahit akibat kekurangan atau kemiskinan. Yang kedua adalah karena orang sudah terbiasa justru dengan kekayaan atau dengan kemewahan. Dia sudah biasa mengenakan baju bermerek, dia sudah biasa tinggal di tempat yang besar, dia sudah terbiasa dengan smartphone yang terbaru, dan kebiasaan-kebiasaan ini sulit untuk dihentikan. Akibatnya dia kemudian terus mencari, supaya standarnya juga tidak lagi sama, makin lama makin naik. Jadi baik kemiskinan maupun kekayaan, saudara-saudara, bisa membuat kita merasa tidak cukup. Yang miskin merasa bahwa ini perlu ditutupi dengan harta benda yang manis, agar jiwanya tak lagi terluka. Yang sudah terbiasa hidup kaya, merasa kalau tidak di level itu tidak nyaman. Jadi itu dua faktor, saudara-saudara, mengapa orang sulit merasa cukup. Justru karena kekurangan atau justru karena biasa hidup dalam kelimpahan. Faktor yang ketiga, saudara-saudara, mengapa orang sulit merasa cukup adalah faktor lingkup pergaulan sehari-hari. Misalnya, kalau anak dari keluarga sederhana masuk di sebuah sekolah internasional di mana siswanya kebanyakan kaya raya, maka dia yang dulu merasa puas dengan apa yang dia kenakan, dia jadi bertanya-tanya, mengapa mobil yang dipakai untuk menghantar tidak sebaik mobil temannya? Mengapa sepatu merek yang dipakai tidak sebaik merek teman-temannya?
Ini bukan soal anak-anak sekolah, ini soal pegawai, soal pekerja, soal bapak-bapak di rumah, soal ibu-ibu di rumah, bahkan terkait juga dengan opa dan oma. Yang ketika memasuki pergaulan tertentu, bahasa sekarang itu masuk di dalam lingkup pergaulan di mana banyak sosialita hidup di dalamnya, apa yang dulu disyukuri, diterima begitu saja, kini dianggap sebagai kekurangan. Ternyata sepatu saya bukan selevel dengan mereka. Ternyata jam tangan yang saya kenakan itu nggak ada nilainya dibandingkan yang mereka kenakan. Ternyata mobil yang saya miliki, oh kelasnya rendahan, berbeda mobilnya dengan bapak atau ibu ini. Jadi mengapa orang sulit merasa cukup? Yang pertama karena pahitnya kemiskinan, yang kedua karena sudah nyaman dengan kekayaan, yang ketiga adalah karena pergaulan yang menyebabkan dia terekspos pada sesuatu kondisi yang terus-menerus membuatnya tidak bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Faktor yang keempat mengapa orang tidak bisa merasa cukup adalah faktor dosa yang membuat seseorang berfokus pada diri sendiri. Sangat egosentris, tidak bisa bersyukur, tidak bisa melihat atas, mensyukuri berkat Tuhan, perbandingan yang selalu dibuat hanya untuk menempatkan dia dalam situasi yang sukar. Nah, orang-orang yang karena pengaruh dosa sangat berpusat pada diri sendiri dan pasti mencari kenikmatan diri sendiri, ketika tidak bisa merasa cukup, pasti mencari sumber daya untuk membuatnya meraih lebih banyak materi. Sumber daya itu bisa bekerja lebih keras, lebih cerdas, atau bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Tidak heran, saudara-saudara, banyak orang biasanya tertipu pada investasi palsu. Mereka tertipu pada investasi palsu, saudara-saudara. Kenapa? Karena bukan hanya kelihaian pihak lain menawarkan sesuatu kepada mereka, tetapi karena di dalam diri mereka memang tidak ada rasa cukup. Tetapi saya tahu saudara mungkin akan berkata begini, Pak, kalau orang merasa cukup, nanti hidupnya nggak maju. Orang itu harus selalu merasa kurang agar hidupnya maju. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saudara-saudara, saya harus menanyakan kembali apa tujuan kehidupan kita. Apakah kita diciptakan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, menikmati dunia ini dan kehidupan kita berakhir? Tuhan Yesus pernah berkisah tentang perumpamaan orang yang kaya, yang hidupnya hanya untuk meraih materi, membuat begitu banyak investasi, lalu tiba-tiba dia mati. Tuhan Yesus bertutur itu di dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh. Bodoh bukan dalam arti dia tidak mampu meraih materi, bodoh karena tujuan hidupnya terlalu sempit. Tujuan hidupnya hanya untuk memuaskan dirinya, hanya untuk mengumpulkan materi tanpa mengingat Tuhan Sang Pencipta. Peringatan lain pernah diberikan oleh Rasul Paulus dan saudara. Dalam suratnya kepada Timotius, saya bacakan versi bahasa Indonesia sehari-hari, Rasul Paulus itu mengingatkan tentang orang-orang yang berpikir bahwa kerohanian mereka, kesalehan mereka adalah jalan untuk meraih kekayaan duniawi. Anda mungkin tidak asing dengan pengajaran kekinian tentang teologi kemakmuran, kalau mengikuti Yesus diberkati, kalau mengikuti Yesus berlipat kali, kalau mengikuti Yesus mendapatkan segala sesuatu keindahan dunia. Ini bukan fenomena baru, saudara-saudara. Perhatikan peringatan yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius tentang kondisi orang sejamannya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, versi bahasa Indonesia masa kini. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Peringatannya sudah keras, perilaku seperti penganut teologi kemakmuran itu sudah ada sejak zaman Rasul Paulus hidup. Dan diperingatkan orang-orang gini sudah buntu pikirannya, tidak benar.
kalau mereka menyangka bisa kaya dari agama. Dan kemudian Rasul Paulus menjelaskan, memang agama, kesalehan, pelayanan, memberikan keuntungan yang besar. Tetapi keuntungan ini bukan keuntungan materi. Keuntungan yang dikatakan itu adalah kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya. Jadi kerohanian kita, ibadah kita, pelayanan kita harusnya membuat kita makin bisa bersyukur, bukan malah makin merasa kurang. Aneh kalau orang semakin merasa rohani, justru semakin kurang. Semakin mengikut Yesus, kalau hanya berpikir tentang materi dan keuntungan, itu aneh, itu tidak lazim. Tuhan Yesus banyak berbicara tentang uang, dan mayoritas nadanya ketika dia berbicara tentang uang, bukan dukungan supaya meraih lebih banyak lagi, tetapi peringatan untuk waspada bahwa uang dan cinta kepada uang itu akan mendatangkan banyak sekali dosa di dalam kehidupan kita. Ingat sekali lagi, tiap kali Tuhan Yesus mengajarkan tentang uang, tujuannya bukan supaya kita meraih lebih banyak, tetapi untuk mengendalikan diri kita agar kita waspada dari bahaya cinta akan uang. Rasul Paulus kembali menjelaskan kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 versi bahasa Indonesia masa kini di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab tidak ada sesuatu pun yang kita bawa ke dalam dunia ini dan tidak ada sesuatu pun yang dapat kita bawa keluar. Kita lahir telanjang, kita mati juga telanjang, orang kemudian mengenakan baju pada diri kita. Maka dikatakan, jadi kalau ada makanan dan pakaian, itu sudah cukup. Jadi kembali kita diingatkan pada hal yang esensial, hal yang mendasar, makan, minum, pakai, jika itu ada, itu sudah cukup. Tuhan Yesus pernah mengatakan, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu tahu engkau membutuhkannya. Dan Bapa menjamin kebutuhan hidup, bukan keinginan hidup kita. Dan dengan kebutuhan hidup yang dijamin itu, diharapkan kita, tujuan hidup kita bukan sesuatu yang bersifat materi, tetapi mengarahkan pikiran pada kehendak Tuhan. Sebab, dengarkanlah peringatan ini. Tetapi orang yang mau menjadi kaya tergoda dan terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang bodoh dan yang merusak. Keinginan-keinginan itu membuat orang menjadi hancur dan celaka. Sebab dari cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang sudah tidak lagi menuruti ajaran Kristen. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Perhatikan, yang dilarang adalah cinta akan uang. Bukan punya banyak uang. Orang bisa punya banyak uang tanpa rasa cinta atau melekat pada uang itu, sehingga dia merasa cukup, sehingga dia bisa berbagi. Orang bisa punya sedikit uang, tetapi cintanya diletakkan di situ, sehingga dia merasa kurang, dan kemudian terus-menerus mengumpulkan dengan cara yang tidak halal bagi kepentingan diri sendiri, tidak mampu bersyukur. Jadi isunya bukan banyak atau sedikitnya uang, tetapi seberapa banyak atau sedikitnya cinta kita melekat pada uang itu. Mereka yang dipercayai banyak tanpa hati yang melekat pada uang akan mampu mensyukurinya dan berbagi. Tetapi mereka yang punya sedikit ditambah dengan cinta akan uang selalu akan melahirkan begitu banyak kejahatan dan penderitaan yang kemudian menyusahkan hidup mereka. Saya ingin mengakhiri percakapan ini dengan sebuah pengakuan yang diberikan seseorang kepada saya. Dulu kami cukup, Pak. Hidup kami tenang, saya naik motor, saya boncengin istri, rumah juga masih KPR, tapi hidup kami damai.
Tetapi semua sudah berubah sejak istri saya salah pergaulan. Istri saya jadi banyak traveling, istri saya jadi banyak makan kuliner yang bagus-bagus. Grup istri saya itu merusak istri saya. Pengeluaran menjadi besar, tuntutan kepada saya makin besar. Ya akhirnya utang online. Setelah utang online nggak bisa dibayar, nggak berdaya, Bapak tahu apa yang dilakukan istri saya? Setelah saya tidak bisa memberinya uang. Dia mengancam kalau tidak bisa memberi uang untuk menutup hutang-hutangnya, maka istrinya akan menjual tubuhnya. Meninggalkan suaminya, mencari laki-laki siapapun yang mau menggunakan tubuhnya dan membayar, atau mencari orang yang bisa memberikan ketentraman finansial, walaupun hubungan mereka tidak pantas. Sekali lagi, bukan banyaknya uang yang menjadi masalah, tetapi seberapa besar cinta yang kita letakkan di dalamnya. Orang bisa punya banyak uang, tetapi hatinya tidak melekat pada uang itu, sehingga dia bisa bersyukur, sehingga dia bisa berbagi. Orang bisa punya sedikit uang, tapi hatinya semua melekat ke dalamnya. Menjadi tidak puas, selalu merasa kurang, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Semoga percakapan ini menolong kita untuk memahami mengapa orang sulit merasa cukup. Yang pertama, faktor pahitnya kemiskinan yang dia jalani. Yang kedua, faktor kebiasaan serba ada, serba mewah yang dijalani. Yang ketiga, faktor pengaruh komunitas yang menyebabkan dia tidak mampu bersyukur. Yang keempat, dosa yang selalu mengarahkan diri kita pada diri kita sendiri. Mengejar berkat dan bukan sang pemberi berkat itu. Semoga percakapan ini menolong dan membukakan wawasan kita. Silakan, Pak.